Presiden Jokowi meninggalkan jejak yang kurang bagus. Belakangan kerjanya cuma mengeluh dan kesal. Atau jangan-jangan sebenarnya inilah Jokowi yang sebenarnya. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Belakangan ini, Jokowi makin terlihat bingung dan kehilangan arah menjelang akhir masa jabatan. Sampai-sampai orang-orang jadi heran, entah apa yang dilakukan Pak Jokowi selama 2 periode menjadi presiden. Jokowi sampai saat ini masih terus saja mengeluh soal masalah yang sama. Padahal dia itu presiden, tapi dia bisa heran dan malah komplain. Misalnya saat di JCC Senayan pada Senin lalu, Jokowi jengkel karena regulasi yang tidak sinkron antara kementerian dan lembaga terkait. Padahal regulasi dan birokrasi sudah disederhanakan selama dia menjabat. Tapi di lapangan tetap saja ada banyak prosedur birokrasi yang rumit. Kita semua tahu presidennya selama 2 periode adalah Jokowi sendiri. Jadi kenapa masih bingung? Rakyat aja ikut bingung karena presidennya juga bingung. Kalau presidennya jengkel, rakyat malah lebih jengkel. Seorang kepala negara aja geleng-geleng kepala melihat masalah di negara ini tidak beres-beres. Gimana dengan rakyat? Jokowi tidak sadar dia sendiri mengkritik pemerintah. Menunjuk diri sendiri, mengkritik diri sendiri, bahkan mempermalukan diri sendiri. Hasil kerja selama 10 tahun, dia juga yang protes sendiri. Alangkah lucunya negara ini, kalau seorang kepala negara bingung dengan masalah yang dibuat oleh bawahannya sendiri. Jokowi seolah mau bilang kalau dia tidak sanggup mengendalikan bawahannya. Atau Jokowi mau bilang dia itu kayak tidak dihormati sehingga target dan kemauan dia tidak dianggap serius, cuma dianggap angin lalu. Yang selanjutnya ini malah lebih lucu lagi. Jokowi menyayangkan peringkat pendidikan dan kesehatan Indonesia yang masih jauh tertinggal. Posisi Indonesia untuk pendidikan adalah peringkat 57, sedangkan kesehatan di peringkat 58 secara global. Padahal kita tahu pendidikan dan kesehatan itu sangat berpengaruh bagi SDM unggul, yang kemudian menjadi modal untuk bersaing dengan negara lain. Jokowi juga paham soal itu, tapi ini ironis sekaligus lucu. Kenapa saya bilang begitu? Di Pilpres kemarin kan sudah kelihatan. Ada satu capres yang sangat mementingkan pendidikan. Ada satu program yang namanya Program Satu Keluarga Satu Sarjana. Bukan cuma untuk memutus rantai kemiskinan rakyat, tapi juga membentuk SDM yang berdaya saing tinggi. Sedangkan capres yang satunya lagi, yang sekarang sudah menjadi presiden terpilih, malah lebih mementingkan makan gratis. Rakyat punya pilihan untuk memilih di antara keduanya. Tapi mereka memilih makan gratis, ditambah lagi karena presidennya ikutan sumbang bansos dalam skala besar. Sebagai seorang presiden seharusnya Jokowi tahu mana yang lebih baik antara pendidikan gratis dan makan gratis. Hebatnya lagi, Jokowi baru mengeluh sekarang ketika anaknya menang dan jadi wakil presiden. Ini membuat banyak orang makin tidak respek dengan sikap seorang presiden. Kalian mungkin sudah pernah melihat data IQ penduduk seluruh negara. IQ tertinggi nomor 1 adalah penduduk Jepang. Rata-rata IQ mereka 106, sekian. Sedangkan Indonesia hanya 78, sekian persen. Peringkat 130 negara. Di ASEAN saja, IQ rata-rata ini membuat Indonesia ada di peringkat kedua terbawah. Cuma menang dari Timor Leste. Sudah jelas ada yang salah dengan sistem pendidikan di negara ini. Siapapun tahu, pendidikan adalah kunci paling utama untuk menjadikan SDM negara ini maju untuk membangun negara ini. Tapi sayang, Jokowi lagi-lagi tidak berhasil mengepus atau mendorong pendidikan sebagai fokus utama. Sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan Jokowi selain kaget, kesal, dan prihatin. Enak banget seorang presiden cuma komentar begini, lalu mengimbau sana-sini yang sebenarnya tidak ada hasilnya.
Lalu bagaimana dengan gagasan revolusi mental? Sudahlah, lupakan saja. Sama sekali tidak ada gebrakan dan hasilnya. Makanya saran saya adalah seharusnya Jokowi sering-sering melakukan inspeksi mendadak untuk memantau apakah segalanya berjalan sesuai harapan. Jangan cuma membanggakan ini itu karena seremonial atau diberitahu bawahan, lalu percaya begitu saja. Coba Pak Jokowi langsung sidak. Pasti dia akan makin terkaget betapa banyak masalah di lapangan yang mirip benang kusut. Baru-baru ini, Jokowi lagi-lagi pusing karena mayoritas belanja daerah untuk tingkat kabupaten atau kota dipakai untuk membeli barang impor. Angka penggunaan produk dalam negeri masih 41%. Artinya, 59% masih bergantung pada produk impor. Sebenarnya, Jokowi bisa memberikan contoh yang baik. Misalnya, mulai dari keluarga sendiri dengan memakai produk full produksi dalam negeri. Ini sama saja ketika Jokowi heran kenapa banyak WNI yang memilih berobat ke luar negeri. Dan ternyata dulu ada satu menteri yang sakit dan berobat ke Singapura. Kita layak prihatin kenapa presiden yang dulu kita banggakan sekarang berubah menjadi sosok yang kayak nggak bisa mengatasi masalah. Dia hanya bisa kesal, marah, geram, gemas, dan kaget. Jokowi seolah tidak berdaya menghadapi masalah yang berlarut-larut. Seorang presiden aja bisa pasrah begini, lalu bagaimana nasib negara ini ke depan? Sangat ironis kalau nanti rakyat malah berpikir Jokowi lebih dikenal sebagai sosok tukang ngeluh, bukan orang yang kerja, dan kerja. Kadang kalau dipikir, Jokowi yang dulunya hebat aja sekarang tidak berdaya, bagaimana dengan presiden selanjutnya? Ada semacam anggapan dan kepercayaan kalau presiden selanjutnya tidak akan sebaik sekarang. Kalau benar ini sampai terjadi, negara ini mungkin akan diliputi awan mendung selama 5 tahun ke depan. Pendidikan di negara ini masih tenggelam. Presiden selanjutnya malah lebih penting memberi makan gratis. Perut kenyang lebih diprioritaskan ketimbang otak pintar. Presiden Jokowi meninggalkan jejak yang kurang bagus. Belakangan kerjanya cuma mengeluh dan kesal. Atau jangan-jangan sebenarnya inilah Jokowi yang sebenarnya dan selama ini ditutupi dengan berbagai pencitraan dan topeng-topeng yang membuat kita semua terlena. Jokowi seharusnya bisa melakukan lebih baik sebelum lengser. Tapi kenyataannya sama saja seperti orang-orang yang sudah mau pensiun, makin lamban dan tidak aktif mengatasi masalah, hanya bisa mengeluh. Tapi sepertinya Jokowi tidak akan terlalu peduli soal ini, karena kali ini dia bernapas lega, anaknya sudah berhasil terjun ke politik. Satunya sudah menjadi wakil presiden. Sebagai orang tua, Jokowi setidaknya berhasil mengantarkan keluarganya ke gerbang kesuksesan di dunia politik. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.